Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Putri Nurhatiwi dari NIM 19521359 berasal dari MBS 6H yang akan mempresentasikan bisnis plan Megaplek Kedai Nyami. Kenapa saya dan teman-teman memilih usaha tersebut? Karena usaha kuliner yang sering dicari-cari yaitu Indomie, namun beda dari Indomie lain, Indomie akan diolah dengan kondimen dan topping serta terdapat tingkat level pedasnya sendiri. Keuntungan produk ini yaitu disukai oleh kalangan pecinta pedas dan mie instan, serta peluang bisnis ini cukup menjanjikan yang akan mengundang banyak pelanggan. Dan selanjutnya, aspek hukum. UMKM juga memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pemberian izin UMKM, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, PP Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil, Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah, Kepres Nomor 127 Tahun 2001 tentang bidang jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan usaha terbuka, menengah, atau besar dengan syarat kemitraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya yaitu legalitas usaha, ada 8 yaitu SKU, SKDU, SIUP, NPWP, SITU, IUMK, MUI, dan berita acara sewa atau perjanjian sewa menyewa. 8 legalitas usaha tersebut merupakan penting karena agar tidak terjadi miskomunikasi dan masalah di kemudian harinya. Dan selanjutnya aspek lingkungan. Terdapat faktor ekonomi dan faktor sosial dan budaya. Faktor ekonomi yaitu industri makanan dan minuman diproyeksi menjadi salah satu sektor andalan untuk pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto yang biasa disingkat PDB, industri non-migas, serta peningkatan realisasi investasi. Untuk faktor sosial dan budaya, sebagai salah satu sektor industri makanan ini menjadi salah satu industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar. Segmentasi dari Megaplek ini mencakup semua kalangan menengah ke atas dan ke bawah. Selain itu juga mencakup semua kalangan anak-anak hingga dewasa yang menyukai makanan pedas. Target pasar sasaran yaitu para penggemar mie pedas. Target pasar kami juga tidak hanya pada satu daerah, karena pemasaran yang dilakukan juga menggunakan media sosial serta e-commerce sehingga dapat mencapai target pasar yang luas. Dalam positioning pasar untuk menaikkan nama dan kualitas dari kedai nyami kita, tim pengelola akan terus menjaga cita rasa dan selalu menciptakan inovasi. Kedai nyami memiliki aneka topping dan level pedas. Tak hanya itu, kedai nyami akan membuat kemasan yang menarik dan praktis sebagai pembeda dari kompetitor lainnya. Dan selanjutnya strategi pemasaran terdapat 4P yaitu produk, price, dan promosi. Untuk produk dibuat dengan bahan yang berkualitas dan juga aman. Produk ini dinamakan kedai nyami karena sesuai dengan rasanya yang enak dan pedas. Untuk tempat berada di area kampus UIN Surakarta, dan kita juga akan membuka stand di Kedungan Bidang Klaten. Untuk harga yaitu sesuai dengan toppingnya dari harga Rp7.000 sampai Rp15.000. Promosi juga kami di media sosial seperti Facebook, IG, dan kita juga mempunyai platform seperti Shopee Food, GoFood, ojek online, dan kios juara pada saat bazar Febi dilakukan. Untuk promosi secara langsung kita menggunakan media
dari mulut ke mulut dan testimoni dari mereka. Aspek manajemen SDM terdapat yaitu Ayuyuni Nur Hidayah, Nita Agustina Hartono, Himayur Zidan, dan saya sendiri Ina Putri. Untuk jam kerja pada tim kami yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam buka setengah 9 sampai jam 3 sore. Aspek teknis dan teknologi. Teknologi dalam mendukung bisnis kedai kami yaitu ojek online, Shopee Food, kios juara. Pada saat bazar UIN Surakarta tanpa harus datang langsung ke stand. Kita menggunakan e-commerce karena sekarang di era digital ini semua orang menggunakan handphone untuk mencari sesuatu, mencari makanan, mencari hal-hal yang lainnya. Untuk aspek keuangan, modal awal dengan total Rp1.010.000 dan total biaya per bulan yaitu Rp680.000 dan biaya pokok penjualan yaitu harga pokok produksi. Total biaya dibagi hasil produksi yaitu 8.500, harga jual yaitu harga pokok ditambah laba yang diinginkan menjadi Rp10.000. Untuk analisis keuntungannya, pendapatan yaitu Rp120.000, untuk persentase laba 17,6%. Untuk analisis titik impas atau BEP unit yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel dengan jumlah 96,2. BEP rupiah yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual yaitu ketemu 962.600. Sumber dana untuk modal awal adalah Rp1.010.000 sehingga dari setiap anggota memberikan iuran dana sebesar Rp252.500. Gambar di sini merupakan gambar pengambilan saat dokumentasi Bazar Febi dilaksanakan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terdapat kurang dalam baiknya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.